SMP Negeri 15 Surakarta memahami bahwa pendidikan sejati bukan tentang kemewahan fasilitas, melainkan tentang harmoni antara manusia dan alam. Adiwiyata bagi kami adalah manifestasi kecerdasan ekologis yang berakar pada kearifan lokal dan aksi nyata. Saya Happy Marhini, SPAK MPD, Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta, yang saat ini fokus menuju pada program kegiatan Adiwiyata Mandiri. Transformasi dari Adiwiyata Nasional menuju Adiwiyata Mandiri bagi kami adalah sebuah perjalanan panjang dalam membentuk karakter warga sekolah di SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Kami meletakkan kebijakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS bukan sekedar sebagai aturan formal, melainkan sebagai ruh dari seluruh proses pendidikan. Saya, Sarwo Sukono, SSC MPD, selaku Ketua Tim Adiwiyata Sekolah. Esensi utama dari predikat Adiwiyata Mandiri adalah kemandirian dan resonansi. Sejauh mana kami mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan di luar sekolah. Fokus gerakan kami tidak lagi hanya menata apa yang ada di dalam pagar SMP Negeri 15 Kota Surakarta, melainkan bagaimana seluruh warga sekolah konsisten melakukan aksi nyata, menyebarkan praktek baik tersebut. Kami membangun jejaring komunikasi yang aktif antar pokja agar setiap program lingkungan dapat berjalan selaras, terukur, berkelanjutan tanpa harus bergantung pada fasilitas yang mewah. Di SMP Negeri 15 Surakarta, ada 2 siswa dengan sifat yang sangat berbeda. Ini Bumi, siswa yang peduli banget sama lingkungan. Baginya, kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Dan ini Wana, kebalikannya, suka buang sampah sembarangan dan gak terlalu peduli soal lingkungan. Tapi melihat sikap Wana, Bumi punya satu tujuan, menyadarkan Wana bahwa menjaga lingkungan dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Oh ya, terima kasih ya. Astaga, urusan tanaman dan sampah aja seribet dan serius banget gini kayak di kantor. Gini Wana, ini bukan sekedar catatan biasa Wana ya. Nah, jadi ini adalah jantung dari seluruh gerakan kami. Di sekolah ini, di dalam buku jurnal yang besar ini, kami menyusun dokumen identitas, potensi, dan masalah lingkungan, atau sering kita sebut sebagai IPMLH. Nah, kami memetakan apa saja yang menjadi tantangan di sekolah kita, ya, mulai dari volume sampah harian hingga area drainase yang perlu diperhatikan, lalu merencanakan solusinya dari sini. Iya, begitu. Ya, betul sekali ya. Dan setiap aksi nyata yang kita lakukan oleh teman-teman juga di lapangan itu tidak boleh menguap begitu saja. Kami di sini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Setiap liter air yang berhasil dihemat, setiap kilogram sampah yang berhasil dipilah, hingga jumlah bibit tanaman baru yang ditanam, semua kami dokumentasikan dalam portofolio ini agar bisa dicek secara berkala. Ya, semua data dokumen yang ada di sini maupun yang ada di dalam laptop ini ya, Wana dan Bumi, itu menjadi bukti otentik kedisiplinan sekolah kita. Rekam jejak kerja keras ini menjadi bukti bahwa seluruh warga sekolah sudah melakukannya dengan baik sebagai bahan laporan penilaian juri. Tetapi tidak hanya itu, Wana dan Bumi, perlu diperhatikan lagi, ini menjadi instrumen penting untuk kita
yang nantinya menjadi strategi dan materi pembelajaran untuk apa? Jika ada sekolah-sekolah mitra dan sekolah-sekolah imbas yang ingin maju menjadi sekolah adiwiyata mandiri ataupun adiwiyata nasional dan sebagainya, kita bisa melakukan pembinaan. Jadi sekolah kita menjadi pembina sekolah-sekolah yang ingin maju menjadi sekolah adiwiyata. Kebersihan adalah manifestasi awal dari peradaban sekolah yang sehat. Pokja Kebersihan dan Sanitasi memikul tanggung jawab yang besar untuk menciptakan ruang belajar yang bermartabat, lebih dari sekedar menyapu, mengepel. Kader Pokja ini secara rutin melakukan kontrol harian terhadap sistem drainase sekolah guna memastikan tidak ada sedimen penumpukan sumbatan sampah atau genangan air yang berpotensi menjadi sarang penyakit. Sanitasi di area toilet dijaga agar tetap kering, higienis dan terbebas dari bau tidak sedap melalui ventilasi yang baik, serta pembiasaan penggunaan air yang resik dan bersih, dengan memastikan kenyamanan di setiap sudut kelas dan lingkungan. Kami memberikan hak dasar bagi seluruh warga sekolah untuk belajar dalam ruang yang bersih dan memanusiakan. Air adalah elemen kehidupan yang terbatas, dan Pokja Konservasi Air memastikan tidak ada satu tetes pun terbuang tanpa makna di sekolah ini. Kami menerapkan sistem pemanfaatan air yang bijaksana melalui metode pemanenan air hujan dan pemanfaatan kembali air limbah domestik yang ramah lingkungan. Air bekas wudhu dialirkan secara khusus ke bak penampungan sekunder untuk digunakan kembali sebagai air penyiraman taman dan tanaman pot. Selain itu, pembuatan lubang resapan biopori dan sumur resapan dilakukan secara masif di berbagai titik strategis sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan air hujan kembali ke dalam tanah, menjaga cadangan air tanah Surakarta, sekaligus mengedukasi warga sekolah bahwa penghemat air hari ini adalah cara kita menjamin kehidupan di masa depan. Di bawah naungan Pokja Pengelolaan Sampah, kami bergerak untuk memutus rantai limbah dari hulu ke hilir. Prinsip ekonomi sirkular diterapkan melalui kehadiran bank sampah Sadewa, di mana setiap sampah botol plastik, kertas, dan sampah anorganik ditimbang, dicatat, dan disalurkan untuk didaur ulang. Sementara itu, untuk sampah organik yang didominasi oleh daun-daun kering di halaman sekolah, kami kelola secara mandiri melalui metode pengomposan. Daun kering dicacah, dicampur, dan difermentasikan sehingga menjadi pupuk kompos yang kaya nutrisi. Penggunaan pupuk ini sepenuhnya dikembalikan untuk penyuburan tanah sekolah, melatih siswa agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap sisa konsumsinya. Menjadikan sekolah sebagai laboratorium alam yang hidup adalah esensi dari Pokja Keanekaragaman Hayati.
Lingkungan SMP Negeri 15 Kota Surakarta dirancang sedemikian rupa sebagai oase hijau di tengah kota. Merawat ratusan jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman pelindung, hingga tanaman obat keluarga atau toga. Melalui pemeliharaan fisik yang rutin, setiap pohon diberi identitas yang memuat nama lokal dan ilmiahnya. Para siswa diajarkan secara langsung melakukan pembibitan mandiri, mengenali karakteristik tanaman lokal endemik Surakarta, dan merawat ekosistem tanah. Kegiatan ini menumbuhkan kepekaan bahwa setiap jengkal tanah, setiap akar yang menembus bumi, dan setiap daun yang menghasilkan oksigen adalah bagian penting dari rantai kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya. Hemat listrik, hemat energi, jadi aksi setiap hari. Adiwiyata mandiri. Efisiensi energi di SMP Negeri 15 Kota Surakarta tidak bergantung pada teknologi mutakhir yang mahal. Sekolah ini lebih mengutamakan kekuatan pembiasaan dan kearifan arsitektur sekolah dalam menghemat energi. Pokja Penghematan dan Konservasi Energi berperan aktif dalam menjalankan program efisiensi energi di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan memanfaatkan pencahayaan matahari secara alami pada siang hari. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar yang dibuka pada pagi hari. Dengan adanya sirkulasi udara alami, penggunaan pendingin ruangan dapat dikurangi secara signifikan. Melalui langkah sederhana tersebut, sekolah mampu melakukan penghematan energi secara efektif dan berkelanjutan. Selain memberikan penerangan, jendela tersebut juga membantu menciptakan sirkulasi udara yang sejuk dan nyaman bagi warga sekolah.